Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, Bapak. wabarakatuh. Semoga dalam keadaan Pagi. sehat selalu. Alhamdulillah kita bisa bertemu tatap muka secara online ya, Pak ya. Perkenalkan, saya Augie Tania Putri selaku General Manager Angkasa Media yang akan membuka acara webinar pada hari ini tanggal 4 Juni 2025. Semoga webinar kali ini membawa keberkahan bagi kita semua. Selain membawa keberkahan, juga menjadikan amal jariah nantinya untuk narasumber kita yang luar biasa hebatnya dan ilmu pengetahuan yang luar biasa untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara ini akan dipandu langsung oleh moderator keren kita, ada Cindy Aprilia Faiza SE, dan narasumber hebat kita ada Bapak Huda Hudori, dengan tema webinar nasional agribisnis peternakan domba dan kambing yang kebetulan banget sangat pas dengan Hari Raya Idul Adha ini. Semoga bisa menjadikan kita sebagai manusia yang ilmu pengetahuannya sangat luas. Iya, Bapak boleh nanti suaranya dikuatkan sedikit, mikrofonnya didekatkan ya Pak ya. Terima kasih banyak. Untuk itu, saya resmi membuka acara webinar pada pagi hari ini dengan mengundang moderator keren kita, ada Mbak Cindy Aprilia Faiza. Kepada Mbak Cindy, dipersilakan untuk membuka acara webinar nasional kita pada pagi hari ini. Kepada Mbak Cindy, kami persilakan. Kan mbak laptopnya nih kayak gini. Ininya nggak bisa di close. Sebentar ya Pak ya. Mbak itu mbak Miat. Sebentar ya Pak ya, karena mikrofonnya ada sedikit terganggu. Tukar posisi aja. Langsung udah ke sini aja atau enggak? Bisa. Sekali lagi kita undang Mbak Cindy untuk membuka acara webinar hari ini sebagai moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Augie Tania Putri selaku General Manager dari CV Angkasa Media. Izin saya mengambil alih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada kegiatan webinar kita di pagi hari ini. Yang saya hormati kepada Bapak Pimpinan Bapak Pimpinan CV Angkasa Media Literasi beserta jajarannya. Yang saya hormati kepada Bapak narasumber hebat kita yaitu Bapak Huda Ahmad Hudori SST MST. Yang saya hormati kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang sedang mengikuti kegiatan webinar kita di pagi hari ini.
Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan tata tertib kegiatan webinar kita. Yang pertama, dimohon untuk Bapak Ibu ataupun rekan-rekan mahasiswa mengaktifkan kameranya serta menonaktifkan audionya sehingga untuk kegiatan webinar kita dapat berjalan lancar dengan baik. Yang kedua, untuk link absensi akan kami berikan setelah sesi tanya jawab berakhir. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat, silakan mengisi absensinya setelah sesi tanya jawab. Yang ketiga, untuk sertifikat, dokumen, video, ataupun materi akan kami kirimkan melalui grup WhatsApp. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum bergabung ke dalam grup WhatsApp, silakan bergabung terlebih dahulu yang akan dikirimkan oleh panitia kami melalui room chat. Dan yang terakhir, bagi Bapak Ibu ataupun rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya, kami akan memilih 3 pertanyaan terbaik pastinya dan silakan menggunakan fitur raise hand ataupun bertanya melalui fitur room chat. Dan nantinya kami akan memilih dan pastinya akan mendapatkan reward yaitu pulsa gratis ataupun voucher senilai 10% setiap pembelian paket penerbit CV Angkasa Media. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk membacakan profil singkat dari narasumber hebat kita. Merupakan suatu kehormatan bagi kami, CV Angkasa Media Literasi, dapat menghadirkan narasumber hebat, yaitu Bapak Huda Ahmad Hudori, SST MST, sebagai narasumber di dalam kegiatan ini. Beliau adalah lektor di jurusan Manajemen Agribisnis di Universitas Politeknik Negeri Jember yang terkenal aktif di dunia akademik melalui berbagai penelitian, pengabdian masyarakat, serta penulisan artikel ataupun jurnal ilmiah. Salah satu karya yang luar biasa yang diciptakan oleh beliau adalah buku berjudul Agrimetrika Pendekatan Statistika untuk Agribisnis Teori dan Aplikasi IBM SPSS 26 untuk penelitian agribisnis. Kehadiran beliau tersebut tentu menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan baru bagi kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat perluas wawasan kita dan memberikan manfaat nyata bagi kita juga dalam bidang literasi dan agribisnis. Baik, tanpa mengulur waktu, langsung saja kita sambut kepada Bapak Huda Hudori untuk menyampaikan materi luar biasanya dengan tema agribisnis, peternakan domba dan kambing. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya Pak? Selamat pagi. Ya, alhamdulillah sehat sehat. Oh iya, cek apakah suara Alhamdulillah. suara saya terdengar jelas ya? Terdengar jelas Bapak. Oke, oke. Terima kasih waktunya Kak Cindy Aprilia, Kak Isa dan Kak Augi Tania Putri selaku GM Angkasa Media Literasi. Baik, salam kenal semuanya, Bapak Ibu, semua peserta dari webinar pagi hari ini. Bisa langsung dimulai gitu. Bisa Bapak kami share screen-nya dahulu Baik. ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, boleh dibantu Ya, untuk share screen, Kak. sudah terlihat Bapak. Oke, selamat. Ya, sampun, sampun terlihat. Baik, selamat pagi semuanya. Semoga dalam kondisi sehat. Tentunya sangat bangga sekali atas kesempatan yang diberikan untuk bisa berbagi ilmu atau kita sama-sama sharing terkait dengan materi hari ini, yaitu agribisnis ternak potong kecil atau domba dan kambing, di mana ternak domba dan kambing ini untuk di Indonesia itu sendiri menjadi komoditas yang sangat banyak dipelihara untuk beberapa kebutuhan. Apalagi pada saat ini momen Idul Adha ya, di mana banyak sekali orang mencari ternak ini untuk dijadikan hewan kurban ya, ataupun bisa dijadikan akikoh ya. Nah ini ya bisa di next. Jadi sistem usaha ternak kambing dan domba ini di Indonesia itu sendiri menjadi
sangat populer ya, menjadi sangat banyak sekali dilakukan oleh peternak yang ada di pedesaan atau disebut juga dengan peternak rakyat ya. Nah, peternak rakyat ini menjadi penghasil bibit utama dari ternak domba dan kambing. Jadi berbeda dengan ternak ayam atau ternak unggas yang lain yang sudah memiliki perusahaan-perusahaan besar ya seperti Charon Pokpan, kemudian Wonokoyo dan beberapa industri yang memang menghasilkan bibit ternak ayam. Nah, untuk domba ini belum ada perusahaan dalam skala besar ataupun industri yang mampu menghasilkan sumber bibit ternak domba, sehingga sumber utama untuk mendapatkan bibit ternak domba ini masih mengandalkan dari peternak rakyat atau masyarakat ya, peternak tradisional. Kemudian belum adanya sistem peternakan unggutan domba dalam skala besar dan modern, artinya untuk standarisasi pemerusahaan itu belum ada ya. Jadi memang masih dilakukan secara skala usaha tradisional untuk ternak domba. Nah, ini arah usaha dan tujuan. Biasanya peternak itu hanya untuk pasar Idul Adha. Kemudian belum ada pasar tujuan harian lainnya seperti pada ayam dan jenis ternak unggas lainnya. Kemudian teknologi yang belum maksimal hanya mengandalkan rumput dan hijauan saja. Jadi kita lihat bahwa kalau pada ternak ayam itu sudah banyak sekali pabrik atau industri yang sudah menjual sarana produksi seperti pakan, kemudian obat-obatan dan sarana lainnya. Tapi kalau pada ternak kambing dan domba ini belum belum banyak. Jadi ketika kita mau memelihara ternak domba, ya kita mengandalkan pakannya dari rumput atau daun-daunan ya. Belum ada eh, pakan pabrik yang khusus untuk ternak domba atau kambing. Kemudian sistem reproduksi atau perkembangbiakan pada ternak ini masih rendah dan belum efisien. Artinya untuk menghasilkan satu kelahiran ternak domba atau kambing itu masih membutuhkan waktu yang cukup lama karena belum terprogram dari sistem pembibitan atau eh, reproduksinya. Berbeda dengan ternak unggas yang lainnya. Berikutnya, masalah yang ada saat ini ya. Masalah saat ini kita selanjutnya bisa di next. Nah, ini masalah saat ini mesin utama breeding. Breeding itu adalah pembibitan ya untuk menghasilkan anak domba atau cempe ya. Nah, itu adalah petani. Jadi mesin utama di Indonesia itu untuk menghasilkan anak domba atau bibit domba itu masih mengandalkan petani. Kemudian skalabilitas breeder sangat rendah, punya dukungan material untuk breeder. Jadi ya hanya mengandalkan petani di desa atau di masyarakat ya dengan sistem yang masih tradisional, skala pemilikan juga masih sedikit di mana satu orang itu biasanya hanya 5 sampai 10 ekor saja yang dipelihara untuk ternak domba dan kambing. Berbeda dengan kalau kita lihat di luar negeri ya satu keluarga atau satu kelola oleh satu keluarga. Nah, kalau di Indonesia kita masih sangat minim ya. Nah, sedangkan permintaannya itu sangat tinggi ya. Baik itu untuk konsumsi ataupun untuk keperluan-keperluan seperti eh,
kalau ada anak bayi itu ya akikoh, kemudian untuk korban sendiri pada minggu ini ya, yang akan kita lakukan pada hari Sabtu apa Jumat ya untuk Idul Adha ya, hari raya kurban itu sangat tinggi sekali permintaannya. Kemudian kita juga pernah melakukan ekspor ternak domba ini ke beberapa negara tetangga kita ya. Nah, ini bisa dilihat perkembangan harga ternak domba. Ini saya ambil datanya mulai tahun 2016 sampai 2021 itu dalam eh, hitungan hidup ya. Artinya ditimbang pada posisi ternak masih hidup. Pada tahun 2016 waktu itu harga ternak domba memang masih sangat murah. Di situ ada dua ya, yang warna merah sama merah muda yaitu ternak jantan dan betina, di mana memang pada ternak jantan ini memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan ternak betina ya. Nah, saat ini tahun 2025 bisa jadi sudah menyentuh hampir 80.000. Nah, itu saja di tahun 2001 di tahun terakhir itu sudah mencapai 68.000 untuk ternak jantan ya. Timbangan hidup ya, bukan daging segar tetapi ternak hidup, kondisi hidup. Yang betina itu sudah 50.000 per kilogram ternak hidup ya. Kalau dagingnya ya sudah 100.000 lebih kayaknya di pasaran. Bahkan lebih mahal dibandingkan dengan daging sapi untuk daging domba. Kemudian kegiatan pengembangbiakan ternak eh, domba dan kambing pada tahun 2015 sampai 2020 ya. Nah, ini saya ambil dari data 33 provinsi ya, dari Merauke, dari Sabang sampai Merauke, di mana perkembangan populasi ternak domba itu rata-rata selama 1 tahun mengalami peningkatan sebesar 3 sampai 12%. Ya. Di situ bisa dilihat tahun 2015, 2016, nah itu di beberapa provinsi ya yang saya ambil sampai tahun 2020 ya. Oke, bisa di next berikutnya. Ah, ini ekspor ternak domba dan kambing dari Indonesia dalam bentuk hidup ya. Pada tahun 2019 kita sudah melakukan ekspor terhadap 3 negara tujuan, yaitu Malaysia menjadi negara yang paling besar ya, atau yang paling tinggi menerima ekspor ternak kambing dan domba kita, yaitu 25.000 kilo ya, atau 25 ton ya. Untuk proporsinya 50,33%. Kemudian ke negara Timur Tengah ya, Uni Emirat Arab, itu juga sangat tinggi juga ya ekspor kita, yaitu 48,60%. Dan yang ketiga ada Timor Leste ya. Nah, jadi itu pada tahun 2019 negara tujuan ekspor ternak kambing dan domba kita sudah melakukan ekspor ke sana. Kemudian banyak orang yang mengira bahwa ternak domba sama kambing itu sama ya, tetapi sebenarnya itu berbeda ya, spesies yang berbeda ya. Jadi ada domba sendiri, kemudian kambing sendiri, bukan sama ya, tapi beda spesies ya. Nah, ini di Indonesia sendiri ada beberapa jenis domba dan kambing yang sangat populer atau banyak dikembangkan di masyarakat. Nah, kalau di ilmu peternakan, kalau berbeda spesies itu tidak bisa dikawin silangkan ya, tidak bisa. Jadi domba dan kambing itu memang beda spesies. Nah, ciri-ciri yang
paling menonjol perbedaannya yaitu pada pakan ya. Kalau ternak domba itu makanannya identik dengan rumput, kalau kambing itu pada daun-daunan atau ramban ya kata orang Jawa ya. Nah ini untuk domba yang paling banyak dikembangkan di Indonesia ada domba Garut ya. Jadi domba Garut itu disebut juga dengan domba priangan, berasal dari daerah Jawa Barat, Garut, Tasikmalaya, dan kabupaten di sekitarnya di daerah Jawa Barat. Kemudian ada domba Wonosobo. Domba Wonosobo ada di daerah Pegunungan Dieng ya, di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Wonosobo sendiri, Banjarnegara, dan beberapa kabupaten lainnya. Kemudian ada domba Batur, sama di Jawa Tengah juga ya. Kemudian ada domba Kisar di Maluku, domba Sapudi di Jawa Timur, atau banyak orang mengenalnya dengan domba ekor gemuk ya, domba Sapudi. Dari Sapudi ini adalah salah satu pulau yang ada di Jawa Timur, di Madura ya, Sapudi. Kemudian ada domba Palu, domba Kompas Agrinak ini domba hasil pemuliabiakan dari Pusat Penelitian Pengembangan Peternakan ya, hasil penelitian dari Puslit Bangna ya. Kemudian ada domba Priangan atau domba dari Jawa Barat. Dan untuk kambing ada domba Kaligesing ya di daerah Jawa Tengah. Kemudian ada domba itu bisa dilihat sendiri ya di tabel. Ada domba Senduro, kemudian domba Gombrong dan mereka. Ini adalah domba-domba yang memang asli dari Indonesia ya, ataupun domba lokal kita menyebutnya ya. Kalau yang ada di Indonesia sendiri sekarang sudah banyak sekali domba-domba yang sudah masuk dari luar negeri ya. Contohnya seperti domba Merino, kemudian domba Texel, Suffolk itu domba-domba yang memang bukan asli Indonesia, tetapi didatangkan dari luar negeri untuk dikembangbiakkan di Indonesia. Begitu juga dengan kambing ya, ada kambing bur, kambing etawa itu kambing yang dari luar negeri ya untuk dikembangkan di Indonesia. Nah, berikutnya penetapan wilayah menjadi sumber bibit kambing dan domba ya. Jadi Kementerian Pertanian melalui Dirjen Peternakan menetapkan beberapa wilayah yang ada di Indonesia itu untuk menjadi sumber bibit kambing dan domba. Memang eh, wilayah-wilayah tersebut didominasi masih di Pulau Jawa ya. Di Pulau Jawa itu menjadi sumber bibit kambing dan domba. Ya memang hampir semua di Jawa ya untuk sumber pembibitan ternaknya itu ada domba Garut, kemudian PE, Banjarnegara, Batur, kemudian di Jawa Timur di Lumajang ya di lereng Gunung Semeru itu ada kambing Senduro ya yang terkenal. Nah untuk di luar Jawa di situ ada kambing Wonorusan yaitu tepatnya di Pulau Samosir ya di Sumatera Utara ya. Harapannya dari wilayah-wilayah yang ditetapkan ini nantinya bisa menghasilkan bibit ternak domba dan kambing yang unggul ya untuk bisa dikembangkan dan dipelihara oleh kemudian dari pemerintah sendiri dari Kementerian Pertanian ya, di bawah Kementerian Pertanian ada Dirjen Peternakan banyak sekali dukungan teknis yang diberikan yaitu dari benih, dari bibit, sertifikasi dan non bibit ya. Jadi ada 4 dukungan teknis yang diberikan oleh pemerintah untuk bisa meningkatkan atau mengembangkan produksi ternak
kambing dan domba di Indonesia. Contohnya di benih ya. Apa bedanya benih dan bibit ya? Benih ada bibit ya. Jadi beda ya benih dan bibit. Kalau bibit itu biasanya anak atau kambing yang sudah lahir ya. Jadi anakan domba, anakan kambing itu disebut bibit. Kalau benih itu masih berupa di dalam saluran reproduksi. Jadi bisa dilihat di situ benih dukungannya berupa embrio transfer ya, yang ada di Cipelang, kemudian semen, semen ya, semen itu adalah sel sel sperma yang ada di ternak jantan ya, yang diambil untuk nantinya digunakan untuk kawin suntik pada ternak domba betina. Tidak hanya pada domba, pada sapi juga banyak dilakukan ya kawin suntik ini menggunakan semen yang diambil dari ternak jantan ya. Nah, itu benih. Nah, kalau bibit itu berupa anak kambing sudah yang sudah lahir ya. Nah, bibit sendiri Kementerian Pertanian melakukan beberapa pengembangan di BPTU, Balai Pengembangan Ternak Unggul ya, pembibitan ternak unggul Batu Raden, Jawa Tengah sama Palayahari di Kalimantan Selatan. Kemudian sertifikasi semen atau benih ya, beku kambing domba, sertifikasi bibit kambing dan domba. Kemudian untuk non bibit yaitu pemerintah melakukan loka penelitian kambing potong yang ada di Sumatera Utara. Nah, selanjutnya kita lanjut ke produk dari ternak domba dan kambing itu sendiri ya. Nah, kita ketahui bahwa ternak domba dan kambing memang produk utama yang dihasilkan itu ya daging ya, daging domba dan kambing. Tetapi selain daging, kalau pada ternak domba dan kambing itu masih ada pupuk ya, atau kotoran ternak itu bisa dijadikan sebagai pupuk organik. Atau kalau pada domba itu beberapa jenis domba bisa diambil wool atau bulunya ya untuk dijadikan beberapa bahan industri pembuatan jaket atau mantel dan produk industri lainnya. Tapi kalau di Indonesia masih sangat jarang ya untuk ternak domba dipelihara khusus untuk diambil wool ya. Biasanya di luar negeri di daerah-daerah yang subtropis itu memang penghasilan utamanya domba biasanya wool selain daging. Nah, itu kemudian selain daging, kalau ternak kambing itu bisa diambil susu ya, susu kambing ya. Harganya bisa lebih mahal dibandingkan dengan susu sapi. Jadi di situ bisa dilihat bahwa bagaimana rantai nilai atau manfaat value chain dari budidaya ternak domba dan kambing ya, mulai dari daging, susu sampai digunakan atau dimakan oleh konsumen ya. Kalau daging ya mulai dari penyembelihan jadi daging, diolah menjadi apa sate, ada gulai dan beberapa hasil olahan lainnya dari ternak domba. Nah, berikutnya selanjutnya manajemen pemeliharaan ternak domba dan kambing. Mungkin ini secara garis besar saja ya, tidak terlalu detail karena juga kalau untuk membahas manajemen pemeliharaan kita harus butuh waktu khusus ya. Ini hanya secara garis besar saja. Jadi pemeliharaan itu dimulai dari anak domba atau lem ya, atau cempe bahasa Jawanya itu umur 1 sampai 3 bulan. Setelah itu anak domba akan disapih. Disapih itu dilepas dari induknya untuk tidak menyusu ya. Jadi umur kurang lebih 3 bulan itu akan dilepas.
Kemudian masuk ke masa pertumbuhan atau pembesaran, yaitu umur 3 sampai atau 6-7 bulan. Kemudian masa reproduksi, jadi ternak domba dan kambing itu akan mulai pubertas atau dewasa kelamin itu ketika sudah memasuki umur 8 bulan ya. Jadi kurang dari 1 tahun ternak domba dan kambing kalau dalam pemeliharaan yang bagus, manajemennya bagus, pakan nutrisinya tercukupi, dia akan sudah mulai eh, dewasa ya, dewasa untuk siap bereproduksi. Nah, sekarang ternak domba dan kambing itu dibagi menjadi 3 tipe produksi ya, atau tipe ternak ya, tipe ternak atau tujuan produksi yaitu ada pedaging, perah, dan wol. Pedaging jelas ya, jadi jenis ternak yang memang dipelihara untuk menghasilkan daging karena ternak tersebut memiliki kelebihan yaitu ukuran tubuhnya besar, kemudian eh, pertumbuhannya sangat cepat, kualitas dagingnya bagus sehingga dipelihara untuk tipe pedaging. Kemudian ada tipe perah atau yang diambil susunya ya. Jadi biasanya ternak kambing ini yang diambil susunya karena memang memiliki kelebihan atau keistimewaan produksi susunya sangat tinggi dibandingkan dengan jenis ternak yang lainnya. Jadi tidak semua jenis ternak, ada jenis-jenis tertentu yang memang dipelihara sebagai penghasil susu. Contohnya pada kambing tawa, kemudian kambing senduro itu memang tipe kambing perah ya, karena menghasilkan susu yang banyak. Kemudian yang ketiga ada tipe ternak Walls atau menghasilkan bulu ya. Jadi bulunya memang sangat bagus, kualitasnya bagus sehingga diambil untuk diproduksi. Nah ini ternak domba, ada domba Garut ya. Domba Garut ini bisa dengan mudah kita ketahui melihat dari apa tanduk ya, tanduknya yang besar melingkar spiral. Nah, itu ciri-ciri dari domba Garut ya. Biasanya di daerah Periangan digunakan untuk ada festival adu ketangkasan ya, adu ternak domba Garut. Kemudian ada domba ekor tipis atau DET. Domba ini sangat kecil ya, lambat dewasa, tetapi meskipun kecil dia memiliki keunggulan yaitu bersifat prolifik. Apa prolifik itu? Yaitu mampu menghasilkan atau melahirkan anak 2 sampai 5. Sehingga domba ekor tipis ini biasanya dikawin silangkan dengan domba-domba yang bagus ya, yang besar untuk mendapatkan anak yang lebih dari 5. Lebih dari 2 sampai 5 ya. Kemudian ada domba sapudi, ini bisa dilihat ya. Nah, itu memiliki ciri-ciri dari ekornya yang besar ya. Ekor gemuk ini adanya di daerah Jawa Timur ini domba ekor gemuk ini DEG ya, sapudi. Kemudian ada domba merino yang bawahnya itu. Nah, ini bukan domba dari Indonesia ya, domba dari daerah negara Spanyol ya. Nah, domba merino ini memang dia penghasil wool atau bulu yang bagus sehingga kalau di luar negeri dipelihara khusus setiap tahun sekali dipotong bulunya untuk dijadikan bahan industri pakaian ya atau eh, jaket atau dan lain sebagainya ya. Kemudian ada ternak domba Dorset ya, sama ini dari Inggris ya, dari Inggris. Untuk domba ini bisa mencapai bobot 1 kuintal lebih ya, 100 sampai 125 ya.
memang domba-domba dari luar negeri itu memiliki postur yang sangat besar ya dibandingkan dengan domba lokal kita Indonesia. Nah, ini domba Batur atau Banjarnegara ya. Domba Batur atau domba Wonosobo juga sama. Sebenarnya domba Batur itu sendiri aslinya kalau kita lihat di sejarahnya itu adalah domba dari luar negeri ya dulu pada masa penjajahan mendatangkan domba Texel ya dari Belanda, kemudian dikembangbiakkan di daerah pegunungan dataran tinggi Dieng ya Banjarnegara, tetapi sudah berbeda dengan domba Texel, dengan domba aslinya yang waktu itu dibawa karena sudah terjadi kawin silang, di mana kawin silang tersebut berulang sehingga menjadi jenis domba itu sendiri, domba baru ya, yaitu domba Batur Banjarnegara. Jadi persilangan dengan domba lokal yang ada di sana dan menjadi domba jenis baru. Kemudian ternak kambing ya. Ternak kambing ada kambing etawa, hasil susu atau daging ya. Kemudian ada kambing senduro dan kambing senduro itu juga adalah hasil persilangan dari kambing etawa dengan kambing lokal yang ada di daerah Senduro Lumajang sehingga terbentuk jenis ras baru yaitu kambing senduro. Kemudian kambing kacang berikutnya kambing lokal ya. Kalau ini lokal dari Indonesia ya kambing kacang ukurannya kecil ya karena ini lokal Indonesia jadi sangat kecil dan yang di bawahnya itu ada kambing bur ya. Kambing bur ini dari Afrika aslinya didatangkan ke Indonesia untuk tujuan meningkatkan produktivitas ternak kambing lokal kita supaya bisa menghasilkan daging yang lebih baik, postur tubuhnya lebih besar, dan pertumbuhannya cepat. Jadi itu tujuan dari pemerintah atau Kementerian Pertanian mendatangkan beberapa kambing atau domba unggulan dari luar negeri untuk bisa meningkatkan dikawin silangkan dengan domba lokal. Eh, Baik mungkin itu ya sharing dari saya atau materi dari saya terkait dengan pengenalan agribisnis ternak domba. Selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Cindy Aprilia Faiza ya selaku moderator. Baik Bapak, terima kasih atas materi yang begitu inspiratif dan inovatif ya Bapak, yang pastinya dengan Ya, tema agribisnis, peternakan domba dan kambing. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa terus mengembangkan di bidang agribisnis. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya Bapak. iya, Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand-nya dan mengaktifkan kamera dan audionya. Karena ada yang sudah bertanya, yaitu Bapak Insinyur Surnardi, Bapak boleh memberikan pertanyaannya, Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Oke, wabarakatuh. terima kasih Mbak Ugi sama Mbak Cindy telah memberikan kesempatan dan waktu untuk bertanya. Dan kepada Bapak narasumber, eh, Bapak yang terhormat Pak Huda Hudori ya. Terima kasih Bapak atas Nggih, penjelasan dan penyampaian. Nggih, nggih Pak sa Sunardi. salam kenal nggih. Saking Nggih. Kulo Bapak Sunardi. Ya, ini sangat menarik sekali yang disampaikan kepada Bapak, terutama untuk edukasi para petani ya, masyarakat khususnya ya, yang tidak tahu bagaimana utamanya itu beternak dengan baik. Di sini saya akan bertanya dan izin. Di sini tadi tidak ada penjelasan bagaimana cara merawat domba-domba tersebut. Saya yang pertama saya izin bagaimana merawat domba-domba tersebut dengan benar ataupun arahan dari eh,
penelitian Bapak itu sendiri, khususnya dari pemerintah itu sendiri, bagaimana beternak dengan baik domba atau kambing tersebut. Yang kedua, perawatan Bapak ini diikutkan atau kolaborasi dengan teknologi tidak? Contohnya memberikan minum secara otomatis, makan secara otomatis. Khususnya pribadi saya seorang teknik elektronika, penelitian-penelitian banyak yang saya sampaikan kepada mahasiswa untuk pertanian itu sendiri, untuk kemajuan ataupun bela negara itu sendiri. Terima kasih Bapak Hudori atas kesempatan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak? Apakah bisa dijawab Bapak? Oke, bisa mungkin langsung ya saya Silakan tanggapi. langsung jawab saja ya Bapak. Eh, Baik, pertama saya ucapkan terima kasih Bapak Insinyur Sunardi ya, atas pertanyaannya. Salam kenal Bapak. Baik, jadi memang untuk ternak domba dan kambing itu sendiri eh, sangat minim terkait dengan teknologi Pak yang saat ini ada di Indonesia. Kebanyakan itu yang dilakukan itu masih dalam skala tradisional. Berbeda dengan contohnya pada ternak ayam ya, atau ternak puyuh, ternak unggas yang lainnya itu sudah eh, sentuhan teknologinya sudah masuk. Contohnya pada sistem perkandangan untuk ayam itu sudah ada kandang khusus yang bisa mengatur suhu, kelembapan, kemudian pemberian pakan otomatis sama air minum itu sudah dilakukan. Nah, kalau pada ternak domba ini memang belum belum ada sepanjang yang saya ketahui, Pak. Karena memang belum ada yang memelihara atau melakukan kegiatan budidaya dengan skala yang besar atau industri begitu. Memang hampir 80% ternak domba yang menyuplai kebutuhan di Indonesia itu masih mengandalkan ternak tradisional itu tadi. Ya mungkin ada beberapa pengusaha yang memelihara ternak domba dalam skala yang besar dan cukup banyak, tetapi sangat sedikit jumlahnya dibandingkan dengan kalau kita melihat pada ternak unggas ya, ternak ayam, di mana sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan luar yang mungkin sudah menginvestasikan atau menekuni ternak ayam, baik itu dari sarana prasarana produksi dan pakan, kesehatan. Contohnya kalau di ternak ayam itu ada PT Caran Pokpan yang sudah membuat pabrik untuk pakan, atau ada Medion juga untuk obat-obatan dan monokoyo gitu. Jadi untuk sarana produksi memang sangat rendah. Kemudian menanggapi pertanyaan dari Pak Sunardi terkait dengan pemeliharaan nih Pak. Pemeliharaan ternak domba bagaimana sistemnya, memang tadi tidak secara detail ya saya jelaskan terkait dengan bagaimana budidayanya. Jadi sebenarnya ternak domba itu sendiri kan adalah jenis ternak ruminansia di mana memiliki sistem pencernaan yang eh, lambung 4 ya. Jadi ruminansia itu memang berbeda dengan ternak unggas. Kalau ternak unggas itu lambung enggak satu, kalau ternak ruminansia itu 4, sehingga dari makanan pun berbeda. Dari makannya kalau ternak domba sama sapi itu sama, kambing itu bisa makan yang memiliki kualitas rendah untuk bisa dikonversi menjadi daging. Contohnya rumput, kemudian daun-daunan, serat kasar itu bisa. Jadi sebenarnya sistem pemeliharaannya itu cukup sederhana saja sih. Kita untuk memelihara ternak domba itu yang penting di pakan ya. Pakan kita punya bank pakan, misalnya menanam rumput ataupun apa namanya, hijauan hijauan leguminosa seperti daun-daunan itu kita tanam, kemudian itu kita jadikan bank pakan.
Kemudian yang kedua kita lihat dulu tujuan atau tipe ternak yang kita pelihara kemana, mau ke pet- pedaging atau tipe perah. Itu mungkin yang belum banyak dibedakan di masyarakat kita, jadi belum ada yang secara khusus untuk memelihara ternak perah sebagai penghasil susu sama penghasil daging. Berbeda dengan di luar negeri yang memang sudah terprogram, ya. Kemudian dukungan dari pemerintah juga sangat sangat minim sekali, misalnya terkait dengan ketersediaan bibit yang bagus, kemudian terkait dengan jaminan ini juga harga dan lain sebagainya juga masih sangat minim sekali ya, terkait dengan ternak domba dan kambing. Mungkin itu Bapak yang bisa saya tanggapi. Baik Bapak, matur suwun sangat atas penjelasanipun. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Sunardi atas pertanyaannya Bapak dan Bapak Huda. Semoga apa yang disampaikan Bapak narasumber kita dapat dipahami dan dimengerti. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Agustus Nayat. Bapak silakan bisa menyampaikan Ya, pertanyaannya terima Bapak. kasih Mbak Siti. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wabarakatuh. dari Bandung, Mas. Saya tertarik apa yang tadi disampaikan oleh Mas Huda. Iya Saya Pak, itu kedengeran ya suara saya, Mas. ya terdengar Pak. Terdengar. Saya itu udah dulu pernah pengalaman ternak ayam ya, ayam tahun ya cukup lumayan. Kemudian sekarang kambing ke domba. Tapi sebagai pemula kalau yang apa yang kira-kira Mas Huda saran saya bisa membangun ternak dari kebetulan ada lahan ya, daerah apa daerah ya, di Bandung. Jadi saya apa saja yang siapkan dan kalau nanti mungkin ada kerjasama kuda ya, kalau belajar saya banyak hal kemudian di apa tindak lanjuti dengan hanya lihat atau dibanding. Saya dekat dengan Unpad di sini. Jadi, terima kasih Mas. Itu barangkali. Terima kasih Bapak. Apakah dapat dimengerti Pak pertanyaannya Pak? Iya Kak Cindy mungkin dibantu untuk mengulang. Saya Bapak, tadi Bapak terputus-putus. tadi suaranya pertanyaannya agak terputus-putus Pak. Jadi kurang Diulang atau tidak diulang ya? Saya jelas seminta Pak. penjelasan dari sebagai pemula nih, sebagai pemula untuk membangun apa ternak domba atau kambing, di mana saya langkah apa? Karena udah ada lahan ya, langkah apa dari Mas Huda dan nanti ada kerjasama nanti barangkali ke depan kalau belajar lebih jauh lagi untuk dibanding ke Mas Huda ya. Tapi yang langkah pertama kali saya ingin membangun apa ternak ini, karena pengalaman saya mempunyai ternak ayam dulu ya. Sekarang ingin masuk ke ternak. Hmm, Iya. Bagaimana Bapak? Tadi mengerti Bapak pertanyaannya? Nggih, bisa sakit. Baik Bapak, bisa Ah, langsung dijawab saja Bapak. Terima kasih Bapak Agus. nggih Pak Agus. Gus Nayat, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Dari Bandung tadi Pak. Tadi eh, ya bisa nanti Pak mungkin kita sharing atau diskusi kerjasama nanti terkait dengan budidaya ternak domba. Saya sangat terbuka Pak untuk diskusi ke depannya. Jadi memang untuk ternak domba kalau sudah ada lahan itu sangat bagus sekali Pak. Karena ternak eh, domba sama kambing itu pakan utamanya memang hijauan ya, rumput dan daun-daunan, sehingga kalau ada lahan jadi nanti selain
bangunan kandang kita siapkan jenis-jenis rumput tidak hanya satu jenis, Pak. Bisa divariasikan beberapa jenis rumput untuk meningkatkan ini variasi dari nutrisi atau protein pakan yang nanti akan bisa diberikan ke ternak. Itu akan lebih bagus. Eh, jadi semakin beragam jenis rumput yang kita tanam itu akan semakin bagus dibandingkan dengan hanya satu jenis saja. Misalnya ada rumput gajah, kemudian rumput odot, rumput apa jenis rumput lainnya misalnya atau daun-daunan misalnya daun daun pohon kaliandra apa yang lainnya atau gamal itu sangat bagus sekali nanti Pak, ke ternak. Kemudian kalau ingin memulai memang saya sarankan jangan langsung banyak Bapak langsung beli berapa ekor gitu. Kita mulai dari sedikit-sedikit dulu misalnya dari 3 atau 5 ekor karena kalau untuk pemula kan belum tahu bagaimana selanya atau bagaimana itu resiko kalau langsung banyak. Jadi sedikit dulu kalau kita sudah tahu bagaimana pola dan anunya bisa menambah populasi. Saya pernah juga di Jember itu mendampingi ya, eh, peternak ya dengan kalau di Jember itu masih ada sistem itu nitip ternak itu biasanya Pak. Ke orang yang dipercaya itu kemarin kita buat bekerja sama dengan dosen dari TI atau informatika membuat sistem monitoring. Jadi kita lengkapi dengan sistem pengawasan di kandang untuk bisa memantau ternak dari pemiliknya gitu. Oke, nanti bisa Bapak kasih nomor HP saya. Ya mungkin itu bagus ya untuk Ya, baik, eh, baik Mas. Kalau nanti bibit, ada yang saran nggak bibit apa yang harus dibeli? oh ya untuk bibit ternak domba atau kambing? Domba. Yang ini aja, yang umumnya tuh kambing ya. Ya, kambing bisa, Pak. Yang tahan atau yang untuk pemula biasanya yang nggak sulit itu kita pakai yang ini apa? Etawa itu, Pak. Etawa bisa. Atau kalau yang kambing, yang domba itu kita pakai yang eh, jenis dormas atau kaligising bisa, Pak. Itu Atau ekor boleh ya. gemuk juga bisa. Itu perbandingan berapa? Apa betina dan jantan kalau pula beli? Eh, Jantan biasanya lebih mahal, Bapak, daripada betina. Bukan, belinya misalnya berapa jumlahnya? Kalau tadi 5, jantannya berapa, betinanya berapa? Oh, nggih. Untuk ternak domba dan kambing itu perbandingannya kalau kita mau di sistem koloni atau dikumpulkan itu 1:5 bisa, Bapak. 1:5. Satu pejantan, 5 betina. Ya, terima kasih Mas. Mudah-mudahan sukses senantiasa dan saya bisa belajar Oke, banyak sama Mas Budar. Terima kasih Mbak iya, Cindy. Mangga. iya, Terima kasih Bapak atas pertanyaannya Bapak. Semoga pertanyaan bisa dapat dimengerti dan bermanfaat. Dan bisa. Baik, untuk pertanyaan terakhir ya Bapak dari Bapak siapa namanya? Bapak Rianto, silakan memberikan pertanyaannya Bapak seputar dengan tema kita. Untuk Bapak Rianto dipersilakan dengan segala Baik. hormat. Terima kasih Mbak Cindy. Maaf, ini kayaknya lensa saya nggak bisa dibuka, nggak masalah. Bisa dengar suaranya ya? Ya, apa-apa. Oke, Bisa oke, Bapak. didengar Ya. Bapak. Terima kasih. Mungkin kami ingin mengajukan pertanyaan untuk Pak Gudori. Ini memang hal yang eh, bagi kami itu hal yang memang baru gitu, kaitannya dengan
peternakan khususnya kambing. Ini tadi kami mendapatkan info dari Pak Hudori bahwa eh, peternakan untuk kambing ini bisa dikaitkan dengan hasil daging atau hasil perah susu atau hasil kulitnya. Ini kami tuh berpikir apakah ini ada sesuatu yang harus kita spesifikkan dari hasil yang kita peroleh ini tadi dari segi makanannya, Pak. Contohnya, kalau kita ingin menghasilkan daging yang baik untuk kambing ini, kira-kira makanan apa yang harus kita perbanyak? Mungkin apakah beda dengan eh, susu yang harus dihadirkan? Sehingga jenis makanan apa? Karena kalau kita manusia, itu jenis makanan itu bisa harus ada nasinya, sayurannya, kemudian dagingnya, kan gitu itu untuk pertumbuhan manusia. Tapi ini kayaknya ada hasil yang spesifik tadi. Kalau kita ingin menghasilkan daging yang bagus itu biasanya makanannya yang apa atau mungkin ada campuran gitu. Kalau selama ini kalau kami melihat kambing itu hanya rumput aja terus. Apa nggak ada makanan jenis lain yang mungkin harus kita perbanyak? Sangat tergantung dari produk apa yang kita inginkan. Kalau memang produknya daging, mungkin mestinya apakah itu nanti ada jenis rumput khusus atau mungkin jenis makanan tambahan apa yang harus kita berikan. Itu dari segi makanannya, Bapak. Kemudian dari segi pemeliharaannya, apalagi kalau namanya hasilnya wool. Apakah harus dimandikan? Tidak boleh sampai tidak mandi supaya bulunya nanti bagus. Nah, hal-hal perawatan itu yang mungkin apa yang harus kita pertimbangkan. Kemudian juga apakah harus dikandangin terus apa nggak boleh misalnya dilepas misalnya ke lapangan supaya dia juga olahraga. Kalau manusia kan olahraga nanti hasilnya kan juga bagus gitu loh. Tapi kalau memang kambing itu apakah juga memerlukan harus kegiatan untuk dilepas supaya dia bisa olahraga gitu. Nah, hal-hal seperti ini kira-kira dalam proses perawatannya tadi apakah memang ini bisa apa ya dijelaskan di sini supaya kami kalau memang mau peternak itu ada kunci-kuncinya yang harus kami pegang, Pak. Dari segi makanannya, kebersihan peternakannya, kemudian dari aktivitas si domba tadi, ya, apakah perlu secara fisik domba harus kita eh, lepas ke lapangan atau memang dikandangin terus juga nggak masalah gitu. Karena itu nanti kira-kira aktivitas apa yang harus kita lakukan di kala beternak sesuai dengan tadi hasilnya. Bisa dagingnya, kalau daging harus apa, kalau bull harus bagaimana, kalau tadi kaitannya dengan susu harus bagaimana. Mungkin itu Pak Kudori. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Pak Priyanto atas pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada Bapak Rianto atas pertanyaannya ya Bapak. Oke, nuwun. Bapak udah apa bisa dijawab langsung Bapak? Iya Kak, bisa Kak. Langsung saya tanggapi Oke, Tanya Bapak. Pak oke, Rianto. Ya. Pertanyaannya tadi oke. cukup ini juga banyak ya. Baik, saya coba menjawab dari pertanyaan Pak Rianto. Yang saya tangkap tadi terkait dengan tipe ternak atau tujuan tujuan produksi ya Dari dari peternak itu, ternak. Ya ya. memang Hmm, pada ternak kambing atau domba itu ada tiga tujuan utama dipelihara ya, sebagai ternak pedaging, kemudian ternak ya, perah dan ternak wol. Tetapi untuk di Indonesia yang paling banyak itu hanya dua Pak, yaitu pada produksi daging sama mungkin sama susu. susu. Kalau wol Oh, itu sangat sedikit mungkin jarang. tidak tidak banyak di Indonesia, biasanya di luar negeri. Nah, yang Ya, membedakan yang paling utama itu adalah dari jenis jenis ternaknya, Pak. Jenis ternak dombanya atau ternak kambingnya itu yang dipelihara. Misalnya untuk menghasilkan daging. Jadi yang dipelihara memang domba yang khusus memiliki pertumbuhan cepat, kualitas dagingnya bagus, kemudian postur tubuhnya besar itu kita pelihara, kita memelihara ternak domba dan kambing untuk tujuan pedaging atau menghasilkan
Dagingnya tidak jauh dengan pada ayam itu Pak, kan ada ayam potong, ada ayam petelur. Jadi Hmm. memang yang mempengaruhi itu adalah dari jenis ternaknya. Jadi Oh, jenis ternak, ternaknya. Bukan iya, jenis-jenis jenis makanannya ini misalnya itu nggak akan beda gitu, Pak? Kali tidak, supaya ya tidak. menghasilkan Jadi susunya itu banyak, apakah memang dia juga diberikan makanan tambahan yang penghasil susu gitu? Protein misalnya tadi. kalau kalau pakan ya ada, tapi tidak terlalu besar pengaruhnya. Oh, Jadi gitu. contohnya kalau di ayam, misalnya ayam petelur, memang dia ayam petelur ini bisa mampu bertelur setiap hari dalam 1 tahun itu kurang lebih 250 butir. Jadi Hmm. bertelur terus Wih. tiap hari. Ayam petelur. Sama dengan kambing perah atau kambing yang menghasilkan susu itu bisa menghasilkan susu misalnya 2 liter atau 3 liter 1 hari. Itu memang sudah jenis ternaknya seperti Karena itu. jenisnya Memang ya. pakan juga berpengaruh. Jadi antara ternak yang khusus untuk pedaging sama perah pastinya berbeda Pak pakannya. Tetapi kembali lagi misalnya jenis ternak domba ini dia tipenya sebagai pedaging, kita paksa untuk menghasilkan susu dengan cara dikasih pakan susu itu kurang ini sih, kurang optimal atau tidak bisa semaksimal jenis ternak perah begitu. Begitu juga dengan yang pedaging gitu. Ya. Tadi Pak, yang kami ingin tahu sebenarnya jenis makanan apa untuk yang perah tadi Pak. Bedanya dengan yang pedaging. Oke, baik. Jadi untuk yang khusus untuk menghasilkan daging, karena kalau ternak yang menghasilkan daging itu memang dipacu bagaimana kita memelihara sebesar-besarnya atau segemuk-gemuknya kan begitu Pak. Sama dengan Iya. ayam potong itu. Nah, kita pastinya mengasih makanan itu yang nilai proteinnya lebih tinggi. Berbeda dengan yang Tinggi. menghasilkan susu Susu. atau perah, itu malah kita tidak sarankan atau tidak boleh memberikan pakan dengan kandungan protein yang terlalu tinggi karena bisa menyebabkan kegemukan, kemudian Ya. eh, Produksi penumpukan susunya kurang. lemak di bagian ya reproduksi karena Ya. ternak perah itu bisa menghasilkan susu kalau dia sudah melahirkan anaknya gitu, Pak. Kalau Oh. belum melahirkan nggak bisa. Jadi untuk bisa melahirkan dia kan harus bunting dulu, kemudian Hmm. melahirkan. Nah untuk proses kebuntingan itu biasanya sulit bagi ternak-ternak yang memiliki terlalu besar misalnya seperti Ya. itu atau Ya. terlalu gemuk ya. Tapi ini Bapak, kalau dilihat itu tadi kan protein bisa ke arah daging. Nah, makanan apa yang harus kita berikan pada ternak kambing daging ini tadi? Kalau memang rumput, rumput yang kayak apa gitu loh, yang mungkin proteinnya tinggi, Bapak. Oh, gitu Pak. Jadi untuk ternak domba itu memang tidak hanya rumput saja. Memang rumput itu menjadi makanan utama. Tetapi bisa juga kita berikan misalnya dari limbah-limbah industri pertanian atau limbah-limbah industri seperti ampas tahu. Kemudian ampas tahu Oh, itu kan dari untuk kedelai ya minuman Pak. berarti ya. Nah, Eh, ampas tahu. Ampas Ya. tahu. Hmm. Kemudian bisa dari eh, apa itu ungkil kedelai Berarti dan tempe gembus itu, Pak ya? eh, Tempe gembus dimasukkan ke makanan kambing ini. Protein bukan tinggi. Pak dari dedak atau Sudah. apa penggilingan padi itu bisa juga Oh, kita berikan ya, ke ya, ya, ya. Benar. ternak Ya, domba dan katul gitu kambing. ya. Ya, Ya, itu sumber sumber protein Bapak. protein. Untuk Oke. Ya, penggemukan biasanya kita pacu dengan itu. ya. Kalau yang untuk perah biasanya pemberiannya ya hanya rumput sama daun-daunan saja itu sudah bagus Pak untuk Sudah, oke. produksi. Kemudian tadi terkait dengan kandang ya Pak. Kandang. Ya, Saya tangkap pemeliharaannya apa harus iya, dilepas apa iya. dikurung terus. Memang kalau kita lihat di kandang-kandang yang ada di masyarakat atau di desa-desa itu di kandang itu aja tidak ada dilepas ya. Kemudian disarankan untuk kandang ternak domba dan kambing memang
harus ada di atas Bapak, di apa di panggung ya, di panggung Oh, supaya tidak bercampur jadi satu dengan kotoran dan tanah. Hmm. ya, kotoran dan air urin. Itu memang di panggung Oh, iya. supaya memang Tunggu. tetap bersih Ya, bulunya. ya. Untuk yang dilepas memang bagus juga Bapak. Dilepas kalau memang ada lahan untuk diumbar, itu kan yang dilakukan di luar negeri kan seperti itu ya. Oh ya, kandang masuk terus lepas baru masuk lagi gitu ya. Ya, Ya akan lebih artinya sehat kebutuhan gitu. manusia juga kebutuhan hewan. Ya untuk apa Kan manusia harus olahraga, Pak. kebutuhan untuk kebebasan juga. Iya, iya, iya. Kemudian kebersihannya, Pak. Kebersihan memang Apakah harus sangat dimandikan penting. begitu? Kalau di panggung biasanya tidak perlu ya, Tidak tidak perlu ya. perlu tidak perlu misalnya tiap minggu apa nggak perlu ya. Hmm, ya. Ya mungkin itu Bapak yang Baik, bisa baik, saya Pak. tanggapi. Terima kasih. Jadi ini kelihatannya memang kita memperlakukan kehewanan ini tadi memang beda dengan dari manusia gitu ya. Tapi ini yang jelas utamanya adalah rumput, tapi itu tadi bongso dedak tadi ya. Dedak, katul itu sebenarnya penghasil protein untuk makanan Protein untuk ini ya. Terima daging ya, kasih untuk udang. Pak Udari. Mudah-mudahan ini sebagai Iya, gambaran gimana nanti kami menggerakkan ini. Makasih Pak. iya, sama-sama Pak. Terima kasih atas pertanyaannya ya Bapak Rianto. Semoga Terima apa yang kasih disampaikan Bu oleh Cindy. narasumber kita dapat dipahami dan menjadi ilmu baru. Dan bagi yang kurang paham nanti bisa hubungi narasumber hebat kita yaitu Bapak Huda Hudori Terima nantinya. kasih. Baik, eh, sebelum selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam kegiatan webinar kita. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita seputar agribisnis peternakan domba dan kambing bisa bermanfaat dan apapun usaha yang dijalankan bisa lancar nantinya. Selanjutnya, untuk narasumber kita, Bapak, apakah ada statement closing atau kata kalimat terkait webinar kita dengan judul Agribisnis Peternakan Domba dan Kambingnya, Bapak? Apakah ada statement closingnya, Bapak? Kata terakhir, Sudah cukup dari saya. cukup. Baik, Bapak. Terima kasih ya, Bapak, atas Ya, materi yang disampaikannya Bapak. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Selanjutnya kita masuk ke sesi dokumentasi ya Bapak. Untuk Bapak Ibu dimohon untuk mengaktifkan kameranya, berikan senyuman yang terbaik dan izin saya untuk memandu dokumentasinya. Baik, ya. Baik Bapak Ibu berikan senyuman yang terbaik. Saya hitung satu, dua, tiga. Baik, untuk slide selanjutnya berikan senyuman yang terbaiknya. Satu, dua, tiga. Oke, udah, Mbak. Baik Bapak Ibu, terima kasih karena sudah hadir untuk kegiatan webinar kita ya Bapak Ibu. Rekamannya Semoga apa yang dikasih. disampaikan oleh narasumber kita bisa bermanfaat ya Bapak Ibu. Izin saya kembalikan kepada Mbak Witania Putri untuk melanjutkan kegiatan webinar kita. Mbak Auki, dipersilakan dengan segala hormat. Baik, Alhamdulillah acara webinar kita telah selesai.
Terima kasih untuk Mbak Cindy dan Pak Huda sudah memberikan acara materi yang luar biasa. Mbak Cindy selaku pemandu yang luar biasa. Untuk itu kami akan sedikit memberikan informasi terkait penerbitan Angkasa Media Literasi. Kita ada promo menarik, yaitu ada paket ekonomis dengan harga 500.000. Yang kedua ada paket premium dengan harga 1 juta. Dan yang ketiga ada paket VIP, di mana paket ini spesial sekali. Penulis hanya mengirimkan materinya saja kepada kami. Yang keempat ada paket konversi, dan yang terakhir ada paket kolaborasi, di mana penulis bisa menerbitkan naskahnya di Angkasa Media Literasi. Tidak hanya itu, di saat pemesanan paket di waktu webinar akan mendapatkan diskon 10% dari kami. Jadi jangan ragu, jangan bimbang, di Angkasa Media Literasi insya Allah terpercaya, amanah, dan pastinya kami sudah bergabung di IKP dan sudah ISBN dan bisa kami bantu hakinya juga Bapak Ibu. Untuk penutup ada sedikit pantun dari saya pribadi. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Jika ingin menerbitkan naskahnya lagi, pilih Angkasa Media Literasi. Iya, terima kasih. Dari Kedah ke Pekansari, beli swasta di kota tinggi. Selesai sudah tugas kami, di lain masa bersua lagi. Lebih dan kurang, saya Algitania Putri beserta tim Angkasa Media Literasi mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi narasumber hebat kita, Mbak Cindy sebagai moderator, dan audiens kita yang luar biasa dari seluruh penjuru pulau. Terima kasih khususnya untuk semua dosen yang sudah bertanya. Ada Bapak Insinyur Sunardi, STMT, salam kenal Bapak. Ada Bapak Agustus Nayan, dan ada Bapak Prianto, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih, salam kenal semuanya. Jangan ragu untuk menerbitkan naskahnya di Angkasa Media Literasi. Sekali lagi kami banyak promo yang menarik. Untuk itu, tadi saya yang membuka acara dan izinkan saya untuk menutup acara kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di acara webinar Angkasa Media Literasi minggu depan pastinya. Dan boleh juga nih buat bapak-bapak yang ingin menjadi narasumber di acara webinar kami, bisa langsung hubungi admin atau Ogi langsung, atau langsung berkunjung ke Instagram, web kami juga ada. Pastinya, jika ingin yang menjadi narasumber dan ingin berbagi informasinya, bisa langsung hubungi kami. Lebih dan kurang, saya Ogitania Putih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak di acara webinar selanjutnya, Bapak Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Izinlah kakak. Jangan lupa rekamannya ya, Dek. Rekamannya jangan lupa. Pak Augi, rekamannya jangan lupa. Iya, rekamnya nanti bisa di YouTube kami ya, Pak. Di YouTube sudah ada. Nanti kita kirim di link. Terima kasih kakak Ya, Augi, terima kakak kasih. Cindy, izin lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Augi. Terima kasih semuanya. Halo sahabat penulis, perkenalkan nama saya Yosef Obuge. Saya ada menulis sebuah buku yang berjudul Manajemen Kelas di Sekolah Dasar. Nah, ini dipublikasikan di Angkasa Media Literasi. Saya berikan rekomendasi kepada sahabat penulis dimanapun berada, boleh menerbitkan bukunya di Angkasa Media Literasi. Ini salah satu buku yang sudah publis di media Angkasa Literasi dengan judul buku
manajemen kelas di sekolah dasar. Saya berikan rekomendasi karena ada berbagai macam pilihan publikasi dan sangat menolong kita sesuai dengan kebutuhan kita. Adminnya sangat mantap, editornya juga sangat mendukung kita. Berupaya bagaimana supaya buku kita ini boleh terbit dengan baik berstandar ISBN dan juga dibantu untuk boleh mengurus hakinya. Oleh sebab itu teman-teman sekalian sahabat penulis, saya berikan rekomendasi untuk boleh mempublikasikan bukunya di Agasan Media Literasi. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait buku saya ini yang telah diterbitkan oleh Agasan Media Literasi. Terima kasih, salam literasi.